Kalau hanya untuk melintas tidak mungkin karena jalanannya buntu. Dan fenomena tersebut berpindah ke aktivitas orang-orang yang ada di gedung itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Eming. Di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang sosok berwarna merah di lantai 3 Gedung A Universitas Muhammadiyah Makassar. Nah, video kemarin kita sudah membahas bahwa ada seseorang yang memindahkan hantu ini di lokasi lain, dan disinilah lokasi baru si merah Universitas Muhammadiyah Makassar. Oh iya, sebelum kita memulai video ini, sebelum kita melanjutkan wawancara dengan narasumber, saya sedikit menyampaikan bahwa ketika kita merekam video atau tag video ini, waktu itu lokasi perekaman ini sangat sepi, hampir tidak ada orang, dan anehnya adalah ruangan yang kita gunakan di sebelah kirinya itu ada pintu. Di pintu itu mungkin terdengar 2 sampai 3 kali ada yang membanting pintu ataupun melempar pintu. Nanti saya perlihatkan di video wawancara kami. Tidak hanya itu, kamera yang kita gunakan untuk merekam, tepatnya HP yang saya gunakan ini, pada momen-momen tertentu ada seperti gerakan. Saya tidak tahu bagaimana pastinya. Yang jelas kamera yang kita gunakan itu sedikit bergoyang. Ya, entahlah. Dan inilah dia videonya. Semenjak pindahnya, kebetulan saya juga berkantor di gedung itu. Saya berkantor di gedung itu dan merangkum beberapa pengalaman dan cerita dari teman-teman yang ada di situ, baik di dalam kantor saya maupun di sebelah ruangan saya atau di lantai bawah saya. Kebetulan saya lantai 3, lantai 2 itu sangat-sangat aktivitas goibnya itu sangat kental. Mungkin di video sebelumnya sudah ada yang disampaikan ya sama narasumber sebelumnya. Kalau di ruangan saya, aktivitas dia itu biasanya dia memainkan komputer, menyalakan dan mengaktifkan atau menjalankan printer. Biasanya kalau malam, karena di situ ada orang yang nginap di kantor, dan dia juga sekarang sudah cuek habis-habisan. Biasanya komputernya itu menyala sendiri, meskipun sudah di shutdown total ya, katanya dia nyala sendiri. Printer, bayangkan kalau printer di on itu kan, ditekan, dihidupkan itu biasanya kan bunyi tak itu kan, kalau ada yang menekan. Dan ini bunyi dan tidak ada yang menekan. Iya. Kemudian biasanya tiap hari Jumat aktivitas mereka itu semakin banyak. Salah satu pimpinan di ruangan itu pernah pada saat Jumat mendengarkan ada banyak orang di bagian belakang ruangan, itu dapur. Siang, Jumat, pas Jumat, khatib naik mimbar. Kami pun yang laki-laki kan pasti ke masjid kan, sholat Jumat. Karena pimpinan saya itu perempuan, ya tinggal di ruangan sendirian. Dan dia pun mau menegur, kenapa kalian tidak Jumatan? Dan dia ke belakang, tidak ada orang. Padahal di ruangan dia, di tempat duduk dia, sejelas-jelasnya mendengarkan orang yang bercakap di dalam bagian belakang dekat dapur atau kamar mandi, seperti bercengkrama begitu. Nah, itu gak satu orang, bukan hanya seorang, beberapa orang sudah mengalami hal yang serupa. Staf lain, perempuan juga, cowok-cowok ke masjid sholat Jumat, dia bahkan sempat menegur, Jumat ki. Dia mengecek ke dalam, tidak ada orang. Dan itu intensitasnya tinggi pada saat hari Jumat.
menjelang khotib naik mimbar atau menjelang sholat Jumat dilakukan. Kejadian lain lagi itu dialami bukan di ruangan saya tapi di bawah lantai 2. Itu menurut pengalaman, dan ini sudah tersebar di fakultas. Dia bahkan pakaiannya dipreteli. Dia tidur di salah satu sudut ruangan, di ruangan situ. Tiba-tiba dia berada di depan dekat ruang tunggu mahasiswa tanpa mengenakan pakaian. Dia sadar pagi, tidak berpakaian, mungkin setelah subuh lah. Ya, antara itu dalam ruangan, cuman dia berada di posisi di dekat ruang tunggu mahasiswa. Karena kalau mahasiswa kan masuk ke dalam ruangan, ada ruang tunggu kan di situ. Nah di situ dia. Itu berkorelasi dengan yang diceritakan oleh narasumber sebelumnya. Kejadiannya orangnya sama, tetapi saya tambahkan lagi, pernah di ruangan pimpinan dia menggunakan kursi seperti ini, kursi punya roda, tetapi dia lebih gemuk begini. Kemudian dia membelakangi meja. Ini kan meja. Nah kursinya agak gemuk seperti ini, tapi kursi punya roda juga, bisa di-adjust ya, balik begini. Nah, staf dan orang lain di ruangan itu menganggap bahwa pimpinan itu ada duduk di kursi tersebut. Karena sesekali kursi itu bergoyang seperti ini, tapi membelakangi. Artinya dia tidak kelihatan kan? Artinya seperti ada orang di kursi itu yang bergoyang-goyang seperti ini. Entah apakah stafnya itu memanggil untuk makan atau apa, kan dianggap bapak itu ada di situ kan. Kayaknya dia datang mau menegur, Pak, tidak ada respon. Kayaknya dia ke samping meja, kosong. Jadi dari tadi dia melihat kursi itu bergerak, ternyata tidak ada orang. Iya, dia yakin karena kursi itu bergerak-gerak seperti ini, seperti ada orang yang ini. Dan ketika ditegur, tidak ada orang. Ternyata bapak itu, tidak tahu, mungkin dia rapat di fakultas atau apa. Tapi memang dia ada pada hari itu datang, tetapi pada saat dia kejadian itu di kursi itu tidak ada. Sebab itu orang-orang di sana itu kalau hanya sendiri dalam ruangan, dia tidak mau. Dia lebih baik mencari teman ke bawah, ke lantai 1. Sama dengan tetangga saya, tetangga ruangan saya itu seperti itu. Dia tidak mau sendiri. Ekstrim. Tapi kembali lagi ke lantai 3, ke 9. Itu ya tadi waktu saya seperti tertahan seperti dirangkul seperti ini, tidak bisa goyang untuk turun ke lantai 2. Selain itu, saya kan dulu sering pulang jam 10, jam 9, 10 dari kampus ini. Dan motor saya selalu terparkir di bawah gedung A. Di situ. Nah, setiap saya ingin mengambil kendaraan saya, sepeda motor, itu seperti ada yang teriaki saya. Bukan teriak sih, menyapa gitu. Woi. Dan kalau saya lihat sudut mata saya kan cuekin, saya sudah tahu lah, ini si beliau ini. Itu seperti ada melambai-lambai begini. Woi, gitu. Tapi cuekin. Tapi itu sampai pintu gerbang bulu kuduk saya itu merinding. Saya khawatirnya kalau dia ngikut ke rumah. Makanya kalau saya tiba di rumah itu tidak langsung masuk ke dalam rumah, tapi saya tinggal dulu lah di teras depan rumah, cuci-cuci dan apalah gitu kan. Kata orang seperti itu. Berikutnya kalau di gedung sebelahnya, kalau maghrib isya, ya, antara maghrib dengan isya
bukan cuma saya sih yang merasakan, beberapa teman-teman di sini juga merasakan. Itu kalau melewati kamar mayat balai Fakultas Kedokteran, di situ kan ada. Jadi di samping gedung A itu sedikit tanah kosong, kemudian gedung, di situ tempat kamar jenazah, kamar mayat, tempat prakteknya orang-orang kedokteran. Teman saya pernah melihat orang yang tidak punya kepala di sekitaran situ. Entah itu berkaitan dengan penunggu lantai 3 gedung A atau lain. Yang jelas selama kamar mayat itu ada beberapa orang-orang yang merasakan hal-hal mistis di tempat itu, di sekitaran tempat itu. Saya pun kalau pulang dari masjid sholat maghrib itu kadang cara jalan saya lebih cepat melewati tempat itu. Kemudian saya naik lantai 2. Nah, di lantai 2 di situ juga ada kamar mandi yang waktu itu kala itu juga tidak terlalu diurus. Sebelah gedung A, masih di fakultas yang sama. Nah, kalau lewat di situ seperti ada orang yang melihat kita lewat. Biasanya kan kalau lorong ada orang berdiri di depan lorong, kemudian kita lewat depannya kan, seperti ini, seolah-olah seperti itu. Dan memang juga saya nggak tahu ya kenapa lampu di situ, bola lampu di situ kejadiannya cuma 2, hilang, putus. Bahkan orang-orang di sekitaran situ sudah tidak peduli lagi, karena kalau diganti besok rusak, hilang, dan seterusnya. Memang ruangan itu kayak terjaga untuk gelap. Nah, suatu saat saya lewat, kalau tidak salah saya pulang dari sholat isya, beberapa orang sudah pulang dari gedung itu, sama tegurannya, hei, saya pun lewat, tapi saya pikir begini, daripada dia setiap saya lewat menegur, lebih baik saya datangi. Tapi itu jantung saya ya berdetak lebih cepat ya. Duk. Akhirnya saya balik. Gelap sekali. Saya tidak bawa HP. Saya masuk ke dalam. Di dalam situ kan ada 2 kamar mandi. Saya masuk ke dalam. Kemudian saya bilang, "Kenapa, Ki?" Jadi kayak orang bodoh lah begitu kan. Tapi saya anggap bahwa dia ada di situ. Bilang, "Kenapa, Ki? Jangan Ki ganggu." Kemudian saya tinggalkan. Ternyata bukan cuma saya, bahkan ada salah satu staf atau orang yang beraktivitas di sini itu pernah dipanggil namanya. Saya lupa siapa lagi itu. Panggil namanya sejelas-jelasnya. Larilah itu anak ke orang yang sama, lantai 2. Alhasil teman-teman yang nginap di lantai 2 itu, kalau sudah menjelang tengah malam, dia lebih baik cari kamar mandi lantai 1 atau naik ke lantai 3. Atau kalau sangat takut, mengambil botol, kemudian buang air kecil di dalam botol. Sebenarnya di kampus ini ada banyak sekali hal-hal yang mistis gitu. Memang gedung ini ya tergolong tua, jadi wajarlah mungkin ya kalau ada banyak makhluk gaib yang sudah tinggal di situ sebelum kita. Saya tambahkan lagi, di waktu sebelum A9 itu berubah menjadi laboratorium, situ memang biasanya terjadi kesurupan ya. Di situ kesurupan. Pernah satu saat senior saya itu kelasnya
itu mahasiswanya hampir semuanya kesurupan. Entahlah, mungkin ada yang berbuat apalah mungkin ya, karena kan yang seperti itu pasti ada alasan juga mengapa. Yang perlu digarisbawahi di sini, mungkin ada di antara mereka itu yang berbuat sesuatu yang tidak disenangi oleh si penunggu. Kalau pengalaman saya, apa yang saya rasakan ketika berada di laboratorium itu, karena sampai sekarang itu atapnya masih sampai sekarang masih ada bekasnya, masih ada kelihatan. Kalau kita duduk di kursi pengajar, dosen di hadapan sana, itu masih sudut tengah, itu masih. Jadi diperbaiki cuman bawahnya, atas tidak. Tapi kelihatan. Saya kalau di situ, posisi saya di atas, papan tulis, layar, ngajar, mahasiswa membelakangi itu. Saya lihat terus tempat itu. Bahkan kadang saya membayangkan sampai tiba-tiba ada sesuatu yang apa gitu kan. Nah, tetapi apakah ini ada kaitannya atau tidak ya? Headphone lab itu di belakang selalu rusak. Saya tidak tahu apakah mahasiswa yang cara pakainya apa. Tapi jarang dipakai intinya. Mungkin karena jarang dipakai dia rusak ya. Walau alam ya. Tapi memang di belakang itu, di kursi belakang itu sangat jarang dipakai. Karena memang kita selalu minta mereka untuk lebih ke depan. Memang yang dikatakan pengelola di sana itu biasa pada malam hari biasanya ada yang membuka pintu padahal tidak ada orang. Pintu lab itu kan pintunya 2 lapis, besi, gembok besar, kemudian kunci biasa. Nah, biasanya ada orang yang bertanya, loh kok jam sekian baru pulang bapak itu, padahal tidak ada orang. Apa ya, itu satu outline dengan gedung A lantai 3. Jadi ada almarhum, beliau itu tinggal di kampus, beliau mantan kepala perpustakaan. Dulu beliau sebagai imam masjid kampus. Jadi beliau itu memang aktivitasnya kalau kita katakan ronda setiap malam, mengecek lampu-lampu yang ada di ruangan. Kalau ada yang menyala, beliau langsung matikan. Singkatnya, beliau mengecek gedung A, gedung B dulu, gedung B. Kemudian dia berjalan. Nah, dari kejauhan dia melihat ada, karena di sudut gedung A itu di lantai 1 ada telepon koin, itu kan Telkom gitu kan. Jadi kalau dari masjid, depan masjid sebelah sini. Sebelah sini. Nah, dia melihat dari jauh seperti ada perempuan yang sedang telepon lah. Dia mendatangi, mau melihat kok ada cewek, mungkin dia bilang ya, kok ada cewek malam-malam gelap-gelap telepon di sini, ya kan? Datang, ya tidak ada orang, tidak ada. Dan kalau telepon koin kan ada ininya ya, apanya tuh, kabelnya ya. Nah, itu tidak terpasang dengan baik, menggelantung gitu. Berarti berpikir bahwa ini pernah ada yang pakai, entahlah ya, atau mungkin real human, manusia nyata yang pakai atau apa dan seterusnya. Jelas ada yang pakai. Dia pun mungkin yakin ya bahwa orang tadi orang. Pokoknya mungkin dia mau tegur, kenapa kamu belum pulang gitu kan? Atau kalau dia beraktivitas di sekretariat, mungkin ada izin atau apa dengan siapa gitu. Akhirnya dia tinggal sejenak di situ. Dia merasakan bulu kuduk atau ada hal-hal aneh. Kemudian dia ditepuk di belakang.
Terus dia balik, Pak, dan bukan orang, karena kalau orang pasti dia ini ya, secara jelas tidak, tapi jelas dia takut karena bapak itu dikenal berani. Pokoknya jam berapapun, mau di atas jam 12, kalau ada lampu dia lihat nyala, dia datangi. Mau di A9, mau di ruangan mana, dia datangi. Tapi menurut senior saya waktu itu takut setakut-takutnya. Beliau jalan, mungkin sudah lari-lari kecil lah begitu ya, ke tempat keramaian di sekretariat. Kemudian senior-senior bertanya, kenapa Ki Ustaz? Paluka? Bukan, setan. Beliau kan memang kalau waktu saya masih dapat memang apa ya, agak-agak poso begitu, agak-agak asma gitu kan. Karena kalau kaget gitu kan. Dan biasanya beliau itu kalau hal-hal seperti itu mungkin orang-orang sudah cap beliau sudah paling berani lah di sini. Bahkan pernah ada kesaksian juga mengatakan bahwa biasanya dia melihat seperti bola api lah begitu, melintas ke arah A9 itu. Karena sekretariat berada di bawah, sekretariat mahasiswa berada di bawah gedung itu, pernah ada juga senior yang melihat seperti yang saya ceritakan tadi di parkiran, seperti di lambai-lambai begini. Dia pun dilambai oleh sosok itu. Oh iya, kuda. Kalau dulu kan memang Pak Kiai di sini itu memelihara kuda, tapi kuda nyata ya, kuda jelas. Nah, memang aktivitas goib selain sosok berbaju merah itu, selain dia juga ada dalam bentuk binatang. Beberapa senior yang melihat itu kuda putih ketika dia berlari melangkah, kaki tidak sampai menyentuh tanah. Salah satu senior saya menceritakan dia pernah melihat di auditorium Alamin. Waktu itu masih dalam tahap pembangunan auditorium Alamin. Masih banyak bambu-bambu yang saling menopang. Itu dia lihat di dalam beraktivitas berlarian kuda-kuda itu, berkejar-kejaran, kuda-kuda putih. Nah, mungkin awalnya beliau mengira bahwa kudanya Pak Kiai. Tapi mungkin dia pikir kuda Pak Kiai kok tidak dikandangkan, diikat, atau bagian juga kayaknya tidak ada warna seputih bersih itu katanya. Ada temannya itu beliau yang ketakutannya itu sangat tingkat ketakutannya sangat tinggi, sampai dia orangnya hitam putih pucat. Nah, kalau soal kuda putih mungkin ada nanti yang tambahkan lah. Tapi itu juga terkenal sekali juga itu si kuda putih. Ada beberapa yang melihat. Tapi memang kondisi kampus ini dulu waktu tahun berapa ya? Tahun 2004, 5, 6 dan ke belakang itu memang di belakang sini rawa-rawa. Nah, selain dari sosok yang ada di dalam kampus ini, juga ada sebenarnya sosok yang dari luar masuk ke dalam. Seperti kita tidak apa-apa sampaikan juga di sini. Salapan kan dikenal karena ada 9 pohon talak. Pernah ada yang cerita bahwa menceritakan mereka didatangi sosok haji tinggi, besar, hitam, sekret pada saat subuh. Menurut mereka seperti mengingatkan waktu subuh
datang, ayo bangun. Tetapi sosok itu berada di pas depan pintu masuk sekret dan tidak ada celah. Jadi seperti apa besarnya? Iya, tinggi. Sampai-sampai kalau tidak salah ada senior waktu itu nggak bisa bicara. Sampai beberapa kali diingatkan gitu ya, atau semua dia bisa. banyak yang lihat di dalam sekret itu. Artinya mungkin kalau dikategorikan dia beraura negatif atau positif, mungkin positif lah ya.